Hai guys, kenalin gue Vale. Nah, kita balik lagi nih guys ke podcast Rumah Kreatif. Nah, siapa nih yang udah gak sabar nungguin podcast kita? Nah, kali ini kita tuh kedatangan tamu yang spesial banget. Nah, kalian bisa gak nih nebak siapa nih tamu kita kali ini? Nah, tamu kita kali ini itu yang punya rumah kreatif. Nah, siapa nih kira-kira? Kalian tahu gak? Penasaran kan ya? Nah, langsung aja yuk kita sambut Roy Wijaya. Ayo kasih tepuk tangan dulu guys. Gimana Om hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya bagus. Berapa lama Om perjalanan dari rumah Om ke sini nih? Lumayan 1 jam lebih lah, tapi ngebut dikit biar kayak Valentino Rossi. Wih, Valentina Rossi ya. Buset. Sekelas Valentina Rossi ini berarti Om Roy. Kalau bawa motor, keren ya guys. Kadang-kadang naik motor, kadang-kadang motor yang ngajak Om kan. Oh iya Om, ngomong-ngomong Om itu kan yang punya rumah kreatif ya. Nah, aku boleh nanya nggak nih Om? Ya, Kapan sih berdirinya rumah kreatif itu? lumayan lama. Ya, rumah kreatif tuh berdiri tahun 2021 ya. Sekarang udah ada 2000 berapa tuh? 2015, 2025. 2025 Om. Ya kan, 2025 udah berapa tahun tuh dari 2001. Tapi memang sebelum jadi rumah kreatif banyak rumah-rumah perkumpulan remaja yang memang punya kreativitas yang lain dengan nama yang berbeda gitu kan. Ada yang namanya rumah film, ada dulu rumah media. Nah, sebelum itu juga ada yang namanya Sehati Film. Sebelum Om punya studio di sini, Om punya studio di Cempaka Putih dulu, gitu. Beragam ya Om ya? Ya, macam-macam dulu kan karena beda pikiran, beda orang gitu kan, terus beda juga perkumpulannya. Nah sekarang mah kita udah menjadi sebuah perusahaan, jadi kita harus memang punya legalitas yang pasti, yaitu namanya sekarang PT Rumah Kreatif Digital Nusantara, itu namanya, gitu. Keren ya. Di rumah kreatif itu ada program apa aja ya Om? Rumah kreatif lumayan banyak gitu kan, dan sekarang itu memang kita lagi mempersiapkan 3 film untuk layar lebar, terus sisanya ya memang lebih banyak kepada event organizer gitu kan. Oh gitu ya. Event organizer itu ya lumayan juga gitu kan, kita hampir sebulan ada 2 sampai 3 kali, kadang-kadang sampai 2 bulan 3 kali juga gitu, tergantung bagaimana klien-klien dari rumah kreatif ini biasanya meminta ke kita membuat event-event tertentu, biasanya hari-hari besar. Kalau nggak beberapa banyak kementerian yang memang dilibatkan rumah kreatif atau organisasi LSM atau ormas yang lain yang memang rumah kreatif harus terlibat gitu di dalam event gitu ya. gitu. Banyak banget ya berarti ya. Katanya kalau di rumah kreatif itu banyak banget ya anak-anak muda yang di sana tuh berkreasi macam-macam, kayak misalnya nari atau apa itu. Iya ya Om? Ya alhamdulillah, maksudnya sampai saat ini kalau Om hitung kan, kalau dari tahun 2001 sampai sekarang berapa banyak angkatan, jadi di situ banyak anak memang senioritas gitu kan, anak remaja lah, yang memang yang terdahulunya bisa mengajarin yang anak-anak saat ini gitu. Begitu juga nanti anak-anak saat ini, mungkin nanti muncul anak-anak yang akan datang, mereka juga ikut mengajarin mereka tentang bagaimana itu menjadi penari, dance gitu kan, terus anak-anak band, anak-anak musik, terus anak teater gitu kan, itu anak-anak yang latihan acting. Kenapa? Acting film dan acting teater itu suatu hal yang memang walaupun sama, tapi titik jenuhnya berbeda gitu. Berarti beda ya? Beda pasti gitu kan. Gitu. Karena teater itu lebih banyak memang menggunakan suara dalam gitu kan. Kalau acting selain suara dalam gitu kan, lebih banyak menggunakan rasa gitu kan. Sama acting juga, cuman bedanya mungkin kalau di teater dia akan muncul dengan sendirinya gitu kan. Ketika mereka di panggung, mereka harus memang terfokus gitu kan. Kalau di acting salah dikit kan itu bisa cut kan gitu. Iya. Oh begitu ya, berarti ada perbedaannya gitu ya. Walaupun kayak konsep itu sama, tapi ada bedanya ya. Ada banyak banget bedanya gitu. Ya. Om ada terinspirasi apa bisa ngebuat rumah kreatif ini? Ya, memang Om tuh dari zaman kuliah sampai sekarang memang seneng gitu kan, kumpul berorganisasi lah.
Iya. Memang organisasi Om tuh ya organisasi yang nyeleneh gitu kan. Memang organisasi seniman yang kayak begitu gitu kan. Entah itu dengan anak-anak seniman, seni rupa, dan anak seni tari, anak teater dan yang lain-lain. Makanya Om coba berpikir gini, gimana ya kalau perpaduan itu kita kumpulin dalam satu tempat, dalam satu wadah. Makanya Om buat apa namanya rumah kreatif ini. Jadi siapapun juga nanti gitu kan ada di rumah kreatif ini, dia akan merasa ketika mereka pergi walaupun juga dia akan ingat pulang gitu kan, bahwa mereka telah lahir di rumah ini gitu kan, bahwa rumah kreatif adalah mereka tempat berpikir, berimajinasi, bagaimana membangun sebuah konsepsi, idealisme mereka dalam berkarya. Itu yang penting buat mereka gitu. Oh gitu ya, berarti rumah kreatif ini bermanfaat banget ya buat anak-anak muda sekarang untuk berkarya gitu ya Om. Ya seperti itu, dan memang anak di sini juga nggak Om batasin gitu kan, yang penting ya mereka tetap menjaga sopan santun, yang namanya tata krama antara apa namanya senioritas antara yang muda sama yang tua gitu kan. Begitu juga dengan bagaimana umpamanya memberikan ruang bagi anak-anak kecil yang memang biasanya kan sering lihat tuh bahwa ada orang tua bawa anak kecil ke sini yang tentu latihan acting, latihan nari dan yang lain-lain. Mereka juga sama membuka, mengayomi adik-adiknya, anggaplah mereka sebagai adik gitu kan, biar mereka juga merasa memiliki tempat ini. Karena di sini juga nggak dibatasin anak-anak mau nginep mau kayak gimana, yang penting tahu aturannya kan gitu. Iya. Wah keren juga ya. Katanya waktu itu lembaga-lembaga dari rumah kreatif itu banyak banget ya Om yang bernaung di rumah kreatif. Ya, Om bisa sebutin? Ya alhamdulillah sih sampai sekarang ini kan rumah kreatif itu setelah menjadi sebuah legalitasnya resmi, sekarang kan rumah kreatif menjadi sebuah PT, namanya PT Rumah Kreatif Digital Nusantara, ya kan? Iya. Nah itu udah resmi semua, dan di dalam PT itu ada beberapa memang KBLI. KBLI itu adalah peruntukan kita untuk kerjanya apa, gitu kan? Iya. Memang kamu lebih terfokus di film dan event organizer, gitu kan? Nah di dalamnya itu ada yang namanya yayasan kreatif Nusantara. Jadi Yayasan Kreatif Nusantara itu khusus memang untuk orang-orang yang di rumah kreatif yang mau membina anak-anak untuk belajar di sekolah-sekolah. Gitu, contoh banyak kayak Om nih memberikan pembelajaran di sekolah-sekolah, itu yang mengeluarkan itu adalah yayasan, gitu kan, yayasan rumah kreatif. Dan nanti ada lagi yang namanya koperasi rumah kreatif. Nah koperasi rumah kreatif itu memang Om bangun gitu kan tidak semua anak-anak muda itu punya uang. Iya. Ya kan, tapi bagaimana simpan pinjam gitu kan dalam koperasi ini bermanfaat bagi anak-anak muda gitu, dan khususnya para pelajar dan mahasiswa. Terus nah di dalam rumah itu ada lagi jangan yang namanya satu lagi organisasi namanya Komunitas Seni Kreatif Nusantara. Nah komunitas seni kreatif itu yang tadi ya kan, dari seluruh kegiatan-kegiatan kreatif digabunglah di rumah kreatif ini gitu. Nah satu lagi juga ada yang namanya di bawah PT-nya rumah kreatif adanya event organizer kreatif Nusantara juga, itu khusus untuk melaksanakan beberapa event gitu kan. Makanya suka lihat kan Bu Direktur ada, Ibu ini ada, Bapak ini ada, sebagainya. Nah itu nanti implementasi mereka punya tugas bidang masing-masing di dalam rumah kreatif. Memang rumahnya kecil gitu kan, tapi memang kita harus melahirkan anak yang banyak. Maksudnya anak yang banyak itu memang memberikan inspirasi bagi orang di luar dan bermanfaat buat kita, khususnya sekarang nih gitu kan, pemerintah yang sekarang bermanfaat bagi bangsa dan negara gitu. Oh gitu ya, keren sih ya rumah kreatif ini guys. Oh ya, Om katanya bakal jadi sutradara di salah satu film. Nah kayak film kita yang di belakang nih guys, Pesantren Kungfu ya Om ya. Insya Allah. Wah keren ya guys ya. Oh ya, kan Om bakal jadi Om bakal jadi sutradara di film ini. Nah kira-kira perasaan Om gimana nih berhasil untuk menggarap film ini? Ya emang film ini memang sekarang ini kan udah memasuki berbagai tahapan ya. Iya. Memang membuat film layar lebar itu tidak semudah seperti kita membuat film-film pendek, film YouTube. Banyak yang namanya perorganisasian, strukturisasi yang memang harus kita benahin. Contoh umpamanya, kenapa saat ini kita masih dalam tahapan request? Kita juga masih menunggu yang namanya sebuah legalitas perizinan semua tempat lokasi syuting yang kita mau di dalam film itu, gitu kan? Kenapa belum masuk kepada tahapan workshop, reading, apalagi syuting, gitu kan? Kenapa? Kalau sebelum kita masuk itu, ya kan, pemenuhan
struktur dan legalitasnya itu kita penuhi dulu gitu kan. Iya. Contoh umpamanya, karena rumah kreatif kerjasama dengan yayasan Indonesia Tionghoa gitu kan, otomatis kita harus ada yang namanya pakem atau kesepakatan bersama yang harus dibangun. Contoh umpamanya yayasan Tionghoa apa yang mereka lakukan terhadap film ini gitu kan, karena film ini memang lebih menceritakan bagaimana membangun sebuah kebudayaan nasional gitu kan, tanpa melihatkan ras etnis gitu kan yang harus kita kedepankan. Nah, tahapan-tahapan di film ini lumayan, mungkin kita bisa juga di tengah beberapa hari baru kita berjalan lagi, atau kita mungkin di bulan puasa kita bisa baru berjalan lagi, karena sekarang ini kita masih terkendala dengan berbagai legalitas yang memang bukan secara resmi gitu kan, tapi persyaratannya yang harus kita penuhi gitu, dan ini harus kita pelan-pelan walaupun dalam segi anggaran gitu kan kita udah bisa membiayai dengan film ini, maksudnya dari beberapa investor yang ada gitu. Kita nggak bisa semena-mena minta punya duit nih, udah bikin film blak gitu kan, nggak bisa. Kita harus ngikutin yang strukturisasi yang memang harus ditentukan, apalagi sekarang kan dari mulai kita daftar ke kementerian, masuk lagi ke LSP, daftar lagi nanti di lembaga sensor gitu, dari akhirnya nanti kan, terus belum lagi perizinan syuting dan yang lain-lain, belum lagi nanti kita kontrak artis, belum lagi kita kontrak kru dulu baru kru artis gitu kan, belum nanti lagi set lokasi, dan banyak lah pokoknya gitu kan. Ini menghabiskan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan gitu kan. Cukup lama ya. Lumayan lah gitu. Perkiraan pesantren kungfu ini tayangnya kapan nih Om? Kalau Om sih punya target ya mudah-mudahan di awal 2026, kita kan mulai Januari. Karena biasa film itu paling cepat 7 sampai 8 bulan. Ya kan, ya kata kalau maunya kita punya target 1 tahun ya wajar gitu kan. Iya. Karena tahapan-tahapan itu yang harus kita lalui gitu kan. Apalagi sekarang tuntutan bioskop juga nggak langsung bioskop. Hari ini kita bikin film selesai besok tayang, enggak. Kita nunggu antrian juga tuh di bioskop kan. Kalau memang antriannya, bagiannya pesantren kungfu gitu kan. Makanya ini juga kan kita kemarin casting lagi pilah-pilah pemain yang memang mumpuni sesuai dengan cerita dari penulis gitu. Oh gitu ya Om. Cukup lama berarti ya. Lumayan lama, lumayan. Jadi ya nanti kalau Mama Vale dan teman-teman gitu kan dari anak-anak pelajar mau gabung menjadi kru, ya kan kalau di rumah kreatif welcome gitu kan. Iya. Terus bagaimana endingnya nanti umpamanya antara pelajar, mahasiswa dan yang lain-lain yang mencintai film menjadi kru film kan bisa dibahas gitu kan. Iya. Entah itu dibahas dengan bu direkturnya gitu kan, atau dengan tim produksi gitu kan, atau tim yang lain-lain lah yang kemarin Om kenalin siapa aja tim produksinya kan. Itu kan baru tahapan di dalam rumah kreatif film produksi, belum rekrutmen kru-kru di luar. Karena di dalam film ini bukan target sebenarnya, udah omplot itu semua kru itu sekitar 120. Banyak 120 sampai 150 orang gitu. Banyak ya Om ya untuk menggarap film ini. Lumayan, karena di sini kan film ini drama action gitu kan. Iya. Drama action itu beda dengan drama. Karena itu memang multifungsi cerita ini memang beragam gitu kan. Ini namanya film pesantren kungfu itu film Nusantara sebetulnya kan. Kita ingin membentuk sebuah film yang memang bukan film seperti biasa gitu kan, hanya bicara cinta gitu kan, bicara pertarungan gitu kan, bicara tentang religi dan agama, tapi bagaimana semua elemen itu gitu kan ada di dalamnya dan bisa menjadi sebuah edukasi pembelajaran ke orang yang nontonnya gitu kan, bahwa Indonesia itu dengan berbagai ragam macamnya ternyata punya masa lalu yang kelam yang selama ini dilupakan oleh anak-anak muda. Itu yang Om ingin contohkan di dalam film ini gitu. Gitu ya. Wah, boleh nih Om, nanti saya sama teman-teman saya ikut gabung dong. Boleh dengan senang hati, nanti pada ikut. Nanti saya ajak ya teman-teman saya. Harapan Om Roy untuk perfilman kedepannya bagaimana? Dan pesan, coba dong kasih pesan untuk anak-anak generasi muda yang mau meneruskan perfilman di Indonesia. Sebetulnya Om tuh ada rencana, bukan rencana kecil sih, rencana besar lah gitu kan. Bukan hanya bagaimana rumah kreatif ini membuat film atau event, bukan. Tapi bagaimana menciptakan anak muda, pelajar mahasiswa itu punya wadah buat berekspresi gitu kan. Sebagai saluran apresiasi dari hasil karyanya. Contoh umpamanya, Om itu sekarang lagi membentuk yang namanya Smart
sinema. Nah, sinema itu adalah pasar film yang memang baru di permulaan akan dimulai di Jakarta gitu kan. Jadi film-film yang selama ini kalian karyakan sekolah di kampus-kampus, tapi bagaimana umpamanya masyarakat luar itu bisa menonton gitu kan. Makanya dibuatlah bioskop pasar ini dengan harga yang murah, terjangkau, yang menontonnya adalah masyarakat yang memang selama ini awam terhadap film-film yang memang di bioskop terlalu mahal. Makanya pelajar dan mahasiswa ini menciptakanlah film itu gitu kan. Nah, nanti rumah kreatif yang membangun wadah-wadah itu misalnya di Jakarta. Di Jakarta itu ada 44 kecamatan gitu kan. Kalau ada 44 kecamatan, 44 pasar, berapa banyak gitu kan serapan hasil dari para pelajar dan mahasiswa film itu. Dan itu akan menjadi sebuah produksi film di setiap sekolah yang bermanfaat dan memberikan value keuntungan buat sekolah-sekolah juga gitu. Karena itu juga menjadi apresiasi besar lah buat para pelajar dan mahasiswa yang selama ini membuat film. Itu sih harapannya. Jadi Om sih berharap pemerintah bisa membuat wadah apresiasi film pelajar dan mahasiswa. Oh gitu ya Om. Ya bagus. Nah jadi gimana nih guys podcast kali ini? Seru gak nih topiknya? Seru banget dong ya pasti. Ya terima kasih banyak ya Om udah jauh-jauh datang ke sini buat ikut podcast Sama-sama. ini. Terima kasih banyak ya Om. Nah podcast kali ini cukup sampai di sini aja ya guys. Nah see you next time.